Kita akan membahas secara sekilas mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi di Indonesia, peraturan perundang-undangan bisa dilakukan pengujian atau review. Sebenarnya review tersendiri ada executive review, ada legislative review, dan ada judicial review. Kalau executive review itu merupakan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan melalui eksekutif. Jadi misalnya sekarang ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, maka bisa saja dilakukan executive review oleh Presiden dengan mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau legislative review ini berarti pengujian yang dilakukan oleh anggota legislatif. Dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka misalnya DPR melakukan pengujian kembali terhadap undang-undang yang sudah disahkan karena mungkin ada desakan dari publik dan bisa dikeluarkan undang-undang yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku atau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Yang itu bisa dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR melalui legislative review. Karena undang-undang itu dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini legislative review. Kemudian ada judicial review, pengujian oleh lembaga yudikatif. Kalau misalnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, judicial review itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita bahas mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hak menguji, ini sering disebut berasal dari dua kata, yaitu Toetsingsrecht dan judicial review. Ada yang menyebut dengan istilah Toetsingsrecht, tapi ada pula yang menyebut dengan istilah judicial review. Menurut Jimli As-Siddiqi, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, antara Toetsingsrecht dan judicial review terdapat perbedaan makna yang sangat mendasar. Menurutnya, Toetsingsrecht berarti hak menguji. Lebih umum, ini berarti bukan hanya dilakukan oleh lembaga peradilan. Makanya tadi, hak menguji itu bisa ada pada eksekutif, pada pemerintah atau presiden. Kemudian untuk legislative review ini berarti anggota legislatif. Barulah kalau oleh lembaga peradilan itu disebut sebagai judicial review. Maka Toetsingsrecht ini artinya adalah hak menguji yang lebih umum yang meliputi executive review, legislative review, dan judicial review. Sedangkan judicial review ini peninjauan hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan. Ini berarti pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Ini lebih khusus, berarti hanya yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Jadi tidak meliputi executive review dan judicial review. Ini bedanya istilah antara Toetsingsrecht dengan judicial review. Ada dua macam pengujian terkait dengan peraturan perundang-undangan. Ada pengujian secara formil dan ada pengujian secara material. Kalau pengujian secara formil, ini menguji apakah suatu produk perundang-undangan telah dibuat secara sah. Apakah kekuasaan atau organ yang membuat suatu peraturan perundangan punya kewenangan. Jadi ini mengikuti prosedur yang harus ditempuh terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Maka kalau peraturan perundang-undangan tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan itu bisa disebut mengalami cacat formal. Ya, maka kalau peraturan perundang-undangan dari sisi materi atau substansinya bisa jadi sudah benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Tetapi bisa jadi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka dianggap cacat formal dan ini bisa diuji. Dan kalau terjadi cacat formal, maka undang-undang itu bisa dinyatakan tidak sah. Sebagai contoh misalnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dulu ada Undang-Undang tentang
perubahan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang KPK. Yang itu dianggap bahwa dua undang-undang yang kontroversi tersebut mengalami cacat formal. Artinya pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Ada tahapan tertentu yang itu harus dilakukan menurut undang-undang, tapi ternyata tahapan itu tidak dilaksanakan. Maka berarti mengalami cacat formal. Misalnya undang-undang yang tidak melalui rapat dengar pendapat umum atau publik. Ini berarti cacat. Atau undang-undang yang disahkan tiba-tiba oleh presiden, tetapi sebelumnya belum disetujui di dalam rapat paripurna DPR. Ini juga mengalami cacat formal. Dari segi isinya mungkin sudah benar, tetapi dari sisi prosedurnya salah. Atau bisa juga menyangkut kewenangan pembuat undang-undang. Misalnya yang berwenang untuk membuat perundang-undangan adalah presiden, tetapi dibuatnya oleh menteri. Jadi mengesahkan menteri. Ini kan berarti cacat formal. Karena apa? Karena yang membuat peraturan perundang-undangan ini merupakan organ yang tidak memiliki kewenangan untuk membuatnya. Nah, misalnya peraturan pemerintah kan harus presiden. Tetapi kalau dibuat oleh menteri, disahkan oleh menteri, berarti ini mengalami cacat formal. Kemudian ada juga pengujian secara material. Kalau pengujian secara material ini menyangkut apakah isi peraturan perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi adanya hierarki peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya ini otomatis dibuat oleh organ yang kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Oleh karenanya maka ketika terjadi pertentangan, yang berlaku adalah asas lex superiori, derogat legi priori. Undang-undang yang dibuat oleh organ atau penguasa yang lebih tinggi, maka mengesampingkan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih rendah manakala mengatur substansi yang sama. Nah, tetapi tidak serta-merta peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya itu langsung otomatis tidak berlaku. Tetapi harus melalui putusan. Oleh karenanya maka perlu dilakukan pengujian material. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Misalnya ada ketentuan yang merugikan buruh atau tenaga kerja lokal. Yang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu merupakan hak seluruh warga negara. Kalau undang-undang itu dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, berarti bisa diajukan uji materi. Yang diuji adalah substansinya karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Karena undang-undang itu ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini terkait dengan substansi. Ya, bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia? Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia sepanjang menyangkut judicial review ya, karena ini kita tidak membicarakan executive review dan legislative review. Yang kita bicarakan adalah judicial review, pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada di dua lembaga peradilan. Yang pertama di Mahkamah Agung dan yang kedua di Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau Mahkamah Agung ini menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi yang diuji adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Apa saja menurut hierarki yang kemarin sudah kita bahas, di bawah undang-undang itu ada PP, peraturan pemerintah.
Di bawahnya lagi ada Perpres, peraturan presiden. Di bawahnya lagi ada Perda provinsi, peraturan daerah provinsi. Di bawahnya lagi ada Perda kabupaten kota atau peraturan daerah kabupaten kota. Yang manakala ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang bertentangan dengan undang-undang, maka diajukan judicial review atau uji materinya ke Mahkamah Agung. Kalau nanti ternyata peraturan pemerintah atau peraturan presiden tersebut dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka Perpres atau PP peraturan pemerintah tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ini pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi yang diuji adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan dasar ujinya adalah undang-undang. Jadi tidak sampai pada Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya yang diuji adalah undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena undang-undang dan perpu itu selevel. Dan dasar ujinya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada undang-undang seperti Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah peraturan perundang-undangan bentuknya undang-undang. Maka pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Dasar ujinya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ini terkait dengan lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga baru hasil dari reformasi. Dan ini buah dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena diperlukan ada lembaga peradilan tertentu untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Ya, jadi kalau saya gambarkan yang tadi saya jelaskan, kalau ada undang-undang, kalau ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, maka yang mengujinya adalah Mahkamah Agung. Kemudian, kalau ada undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua lembaga yang punya kewenangan melakukan judicial review, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana keduanya memiliki kewenangan yang berbeda satu dengan yang lain.